Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Keempatnya bercakap-cakap satu sama lain. Harga yang harus dibayar untuk memindahkan mereka ke sini kemungkinan besar cukup mahal, dan dari suaranya, seharusnya ada tim lain yang diteleportasi ke tempat ini juga. Namun, karena salah satu Battle Ark telah dihancurkan, mereka adalah satu-satunya yang berakhir di sini. Mereka telah mengerahkan begitu banyak makhluk tahap tempering spasial hanya untuk mengejar tahap transformasi dewa. Semakin disoroti bahwa makhluk asing itu bukanlah karakter biasa. Namun, makhluk-makhluk ini berhasil mengidentifikasinya agak mengejutkan. Tampaknya tahap integrasi tubuh dari kota lampu hijau masih belum menyerah padanya. Ini membuat Han Li semakin penasaran tentang apa yang ada di dalam dua kotak batu giok yang diberikan oleh makhluk berkepala besar itu kepadanya. Mereka jelas harus menyimpan barang-barang yang sangat penting agar integrasi tubuh sangat ingin menangkapnya. Bahkan saat pikiran-pikiran ini berpacu di benak Han Li, dia tetap tanpa ekspresi sama sekali. Pada saat ini, Leopard Kirin Beast dan Weeping Soul Beast juga kembali ke sisi Han Li, lalu memelototi keempat makhluk itu dengan tatapan ganas di mata mereka. Namun, mereka juga menyadari bahwa keempat makhluk ini jauh lebih kuat daripada yang telah mereka bunuh sebelumnya, jadi mereka tidak terburu-buru dan menyerang. Sementara itu, makhluk berwajah pucat menoleh ke Han Li dan sepertinya akan mengatakan sesuatu, tetapi Han Li tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Tiba-tiba menyapu lengan baju ke arah keempat makhluk itu. Beberapa puluh benang biru segera terbagi menjadi 4 kelompok sebelum meluncur ke arah 4 makhluk seperti kilat, mencapai mereka dalam sekejap mata. Keempat makhluk Jiaoqi tahap tempering spasial ketakutan oleh perkembangan ini. Mereka telah menyaksikan Han Li menggunakan benang pedang itu untuk membunuh para prajurit lapis baja sebelumnya. Namun kecepatan yang ditampilkan oleh benang ini secara signifikan lebih unggul dari sebelumnya. Mereka hanya bisa mengatur tindakan defensif atau mengambil tindakan mengelak dalam waktu singkat. Makhluk berwajah pucat itu bergoyang dan menghilang di tengah kepulan asap putih. Cahaya berkelap-kelip dari tubuh wanita tua itu, memunculkan beberapa proyeksi yang identik. Semua proyeksi hancur dalam sekejap oleh benang biru, tapi wanita itu tidak bisa ditemukan. Ekspresi si cebol berubah seketika saat benang biru meluncur ke arahnya, dan dia segera membuat segel tangan, di mana awan perak berkilauan muncul di bawah kakinya. Awan bergoyang sebelum tiba-tiba membawanya pergi sebagai bola cahaya perak, melaju dengan kecepatan yang tidak kalah jauh dibandingkan dengan benang biru. Hanya pria raksasa yang memilih untuk tetap di tempat dan mengambil benang biru secara langsung. Lampu merah menyala dari tangannya, dan kapak besar berukuran sekitar 10 kaki muncul di genggamannya. Ada api merah menyala di sepanjang kapak, dan dia menempatkannya di depannya seperti perisai. Kapak itu telah disempurnakan berbagai jenis bahan atribut api yang berharga, sehingga memberinya kekuatan yang sangat besar dan menjadikannya sama tegasnya dengan harta pertahanan kelas atas. Inilah mengapa pria itu memutuskan untuk menggunakannya sebagai perisai bahkan setelah menyaksikan semua prajurit lapis baja diiris seperti kubis oleh benang biru. Namun, begitu pria itu mengangkat kapak besar itu, semburan cahaya biru menyala, dan kapak itu tiba-tiba menjadi tidak berbobot di tangannya. Dia melihat ke bawah untuk menemukan bahwa kapaknya telah dipotong menjadi 8 bagian oleh benang biru dalam sekejap, jadi dia hanya memegang sebagian dari gagangnya. Bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk membuat satu suara pun, dia telah dipotong menjadi potongan-potongan daging dan darah, bahkan jiwanya benar-benar dimusnahkan oleh benang biru sebelum sempat melarikan diri. Rekan Taois Li. Makhluk berwajah pucat itu berteriak marah saat dia muncul kembali lebih dari 300 kaki. Cebol dan wanita tua juga muncul di tempat lain, dan keduanya ngeri dengan apa yang mereka lihat. Mereka sadar bahwa Han Li jauh lebih kuat daripada basis kultivasinya,
tetapi mereka tidak berpikir bahwa salah satu teman mereka akan terbunuh dalam sekejap mata. Namun, sebelum mereka bertiga memiliki kesempatan untuk mencoba dan membalaskan dendam rekan mereka yang jatuh, benang biru itu melintas dan melonjak ke arah mereka lagi. Setelah menyaksikan betapa menakutkannya benang biru ini secara langsung, ketiga makhluk itu secara alami tidak berani mencoba. Karena itu, mereka terpaksa melepaskan teknik gerakan mengambil tindakan mengelak lagi. Dengan demikian, tiga makhluk tahap tempering spasial terpaksa melarikan diri untuk hidup mereka, tampaknya sama sekali tidak berdaya di hadapan kekuatan Han Li yang mendominasi. Adapun Han Li sendiri, dia hanya berdiri tanpa ekspresi di tempat, memanipulasi benang pedangnya untuk memburu ketiga lawannya. Tepat pada saat ini, ledakan keras tiba-tiba meletus di udara di atas. Setelah itu, hamparan cahaya putih yang luas muncul di atas kepala, diikuti ratusan pilar cahaya putih yang turun dari atas. Operator dari Battle Ark yang tersisa dapat melihat bahwa tiga makhluk tahap tempering spasial telah dipaksa belakang, dan menggunakan Battle Ark untuk memberi mereka bantuan. Han Li menatap pilar cahaya yang mendekat melalui mata sipit, dan dia tidak berusaha untuk menghindar. Dengan demikian, tubuhnya benar-benar dibanjiri oleh cahaya putih di tengah ledakan yang menggelegar. Benang biru yang memburu tiga makhluk tahap tempering spasial tampaknya telah terpengaruh, dan mereka tiba-tiba berhenti mengejar. Ketiga makhluk itu menghela nafas lega secara bersamaan, dan baru kemudian mereka berhenti di udara sebelum buru-buru memanggil beberapa harta. Wanita tua itu mengangkat tangan untuk melepaskan karya seni emas yang berkilauan, menggambarkan formasi emas yang sangat kompleks. Cebol membuka mulutnya untuk mengeluarkan mangkuk kayu hijau, dan pada saat yang sama, selusin anak panah kuning terbang keluar dari tangannya sebelum berputar di sekitar tubuhnya. Sementara itu, makhluk berwajah pucat itu menggosokkan kedua tangannya, dan sepasang gelang hitam mengkilap muncul di lengan bawahnya. Kedua gelang itu ditutupi dengan pola yang rumit yang cukup misterius. Bahkan setelah memanggil harta, mereka bertiga masih memasang ekspresi tegang saat melihat hamparan cahaya putih yang luas di kejauhan. Mereka tidak cukup naif untuk percaya bahwa Han Li akan dibunuh dengan mudah. Tiba-tiba, ledakan yang memekakkan telinga meletus dari dalam cahaya putih, diikuti dengan kilatan cahaya biru, dan seekor burung besar meletus dari dalam. Pada awalnya, burung itu hanya berukuran beberapa puluh kaki, tetapi tubuhnya langsung membengkak menjadi sekitar 800 kaki di tengah kilatan cahaya spiritual. Burung kolosal mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi embusan angin kencang yang muncul di atas kepala wanita tua itu di detik berikutnya. Petir bergemuruh terdengar saat busur petir putih yang tak terhitung jumlahnya yang setebal mangkuk besar muncul di atas tubuh burung itu. Cakarnya yang sangat besar jatuh di tengah kilatan petir, dan bahkan sebelum turun ke target, semburan tekanan spiritual yang menggunung telah menghantamnya. Mencari, baik makhluk berwajah pucat maupun cebol cukup terkejut melihat ini. Makhluk berwajah pucat itu menyerang dari jauh, dan lolongan hantu terdengar dari gelangnya saat dua pilar cahaya hitam melesat di udara. Sementara itu, selusin anak panah kuning yang berputar-putar di sekitar tubuh cebol itu juga ditembakkan sebagai garis-garis cahaya kuning. Keduanya berusaha menghentikan Han Li. Pada titik ini, mereka semua menyadari telah meremehkan kekuatan Han Li, dan bahwa dia bukanlah lawan yang bisa dihadapi oleh salah satu. Karena itu, mereka melakukan segala yang bisa untuk menghindari perpecahan dan penaklukan. Begitu tekanan spiritual yang sangat besar yang berasal dari sepasang cakar besar Han Li, wanita tua itu, wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Burung besar itu terbang ke arahnya terlalu cepat untuk dia hindari, dan dalam putus asa, dia hanya bisa menggertakkan giginya sebelum mengeluarkan seteguk esensi darah ke karya seni di depannya. Bola esensi darah langsung meledak menjadi awan kabut darah yang segera diserap oleh karya seni, dan hampir pada saat yang sama, bola cahaya keemasan yang menyilaukan meletus dari karya seni, diikuti dengan formasi emas yang tertulis di atasnya, dari dalam. Formasi itu membengkak hingga berukuran lebih dari 100 kaki, lalu naik dengan cepat ke udara.
Burung raksasa itu benar-benar mengabaikan pilar cahaya hitam yang datang dan garis-garis cahaya kuning, menjepit dengan keganasan ke formasi emas dengan cakar besarnya. Ledakan-ledakan terdengar saat busur petir putih terjalin dengan cahaya keemasan untuk menyulap pertunjukan cahaya yang spektakuler. Ruang di sekitarnya meledak akibat bentrokan tersebut, menyebabkan segala sesuatu di area terdekat berputar dan melengkung. Burung besar itu tidak terluka, tetapi wajah wanita tua itu langsung memucat saat dia mengeluarkan erangan kesakitan di dalam formasi emas, lalu memuntahkan seteguk darah. Formasi emas berhasil menahan cakar yang mendekat. Namun, bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk menghela nafas lega, cahaya dingin melintas melalui mata burung raksasa itu, dan itu membuat cakar lainnya meluncur ke bawah. Hati wanita tua itu langsung tenggelam saat melihat ini. Dalam menghadapi serangan dahsyat Han Li, dia hanya bisa membuka mulutnya dan mengeluarkan sari darah seteguk lagi ke formasi emas di atas. Sebagai hasilnya, formasi itu sedikit melebar, dan dia hanya bisa berharap bahwa itu akan cukup kuat untuk menahan serangan Han Li. Dia hanya harus menahannya sebentar sebelum teman-temannya dapat masuk dan memperkuatnya. Terlepas dari seberapa kuat Han Li, masih ada peluang bagus bahwa mereka bertiga dapat membunuhnya jika mereka menggabungkan kekuatan. Wanita itu telah membuat keputusan yang tepat dalam situasi saat ini, tetapi dia masih meremehkan kekuatan transformasi Kun Peng Han Li. Di antara 5 transformasi dari 12 transformasi kebangkitan yang telah dikuasai Han Li, transformasi Kun Peng adalah yang paling ia kuasai. Selain itu, dia juga telah menyerap 4 darah roh sejati lainnya yang semakin memperkuat tubuhnya, sehingga secara signifikan memperkuat kekuatan transformasi Kun Peng. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak kalah kuat dari burung roh yang mewarisi garis keturunan Kun Peng. Saat cakar burung raksasa hendak menyerang formasi emas, cahaya dingin melintas di matanya, dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk melepaskan sambaran petir yang luar biasa tebal. Sambaran petir menghantam formasi emas terlebih dahulu, menyebabkan bergetar hebat. Tepat pada saat ini, set cakar lainnya juga menyerang formasi di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Cahaya keemasan yang memancar dari formasi hanya berkedip beberapa kali sebelum terkoyak oleh sepasang cakar raksasa. Wanita itu ketakutan saat melihat ini, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk melepaskan kemampuan lain, salah satu cakar besar melintas di udara, langsung membelah tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan sisa tubuhnya yang terpotong-potong jatuh dari udara di tengah hujan darah segar. Pada saat ini, 2 pilar cahaya hitam dan selusin garis cahaya kuning juga hendak menyerang tubuh burung raksasa itu. 2 pilar cahaya hitam menghilang ke kejauhan, tetapi garis-garis cahaya kuning berputar sebelum meluncur ke arah burung raksasa itu lagi. Namun, burung itu hanya mengepakkan sayapnya untuk menyapu semburan angin putih yang ganas, dan garis-garis cahaya kuning itu tertiup angin. Busur petir kemudian mulai berkedip tak menentu di seluruh tubuh burung raksasa itu, dan ia langsung menerkam ke arah cebol. Setelah menyaksikan Han Li membunuh wanita tua itu sebelum menepis serangannya dengan mudah, wajah cebol itu langsung berubah pucat saat melihat Han Li yang mendekat. Dia segera menginjakkan kaki ke awan peraknya sebelum melintas di udara sebagai bola cahaya perak. Detik berikutnya, dia muncul di samping makhluk berwajah pucat sebelum menunjuk ke mangkuk kayu hijau di sampingnya. Mangkuk segera berubah menjadi penghalang lampu hijau. Sementara itu, makhluk berwajah pucat memasang ekspresi gelap saat dia berteriak keras. Semburan kabut hitam segera meletus dari gelang yang dia kenakan, dan kabut hitam menyelimuti dirinya dan si cebol. Kabut hitam kemudian mulai melonjak ke segala arah, dengan cepat menutupi area dengan radius lebih dari 300 kaki dan terus meluas. Serangkaian bayangan hantu muncul di dalam kabut di tengah lolongan mengerikan. Pada saat ini, burung raksasa itu juga telah mengubah arah untuk mengejar si cebol,
dan disambut oleh pemandangan lautan kabut hitam. Yin Qi. Dia segera mengidentifikasi kabut hitam ini sebagai Yin Qi yang sangat murni. Jika seorang kultivator normal tertangkap basah dan berkelana ke dalam kabut, mereka akan langsung direduksi menjadi mayat yang layu. Namun, tatapan aneh melintas di mata Han Li saat melihat ini. Bahkan sebelum burung raksasa itu mengeluarkan instruksi apapun, Weeping Soul Beast tiba-tiba melepaskan teriakan kegirangan. Itu kemudian memukulkan tinjunya ke dadanya sebelum melepaskan harum dingin, mengeluarkan hamparan luas cahaya kuning dari lubang hidungnya ke arah kabut hitam. Burung besar itu juga mengeluarkan teriakan yang jelas, dan mengepakkan sayapnya saat busur petir yang melonjak di sekujur tubuhnya meledak serempak, berubah menjadi bola petir yang menyilaukan. Setelah kilat menghilang, petir yang keras terdengar, diikuti sambaran petir putih setebal tangki air muncul di udara di atas lautan kabut hitam. Burung raksasa itu muncul dari dalam sambaran petir, lalu berputar-putar di udara sebelum menukik ke arah kabut hitam di bawah. Pada saat ini, makhluk berwajah pucat itu bersembunyi di dalam kabut sambil memegang bendera hitam di tangannya, dan bukannya marah atau khawatir dengan tindakan Han Li, dia sangat gembira. Dia melepaskan teriakan nyaring sebelum tiba-tiba mengibarkan benderanya di udara, di mana hamparan kabut hitam yang luas melonjak ke atas ke udara untuk mewujudkan wajah hantu hitam yang berukuran sekitar 1 hektar. Wajah hantu itu seperti makhluk hidup dengan api hijau menyala di rongga matanya, dan dia membuka mulutnya yang besar saat dia bangkit untuk menemui burung yang mendekat. Namun, tepat pada saat ini, cahaya melahap jiwa Weeping Soul Beast menyapu. Wajah hantu itu baru saja terangkat sedikit ke udara ketika ia melontarkan lolongan terkejut dan kengerian saat diselimuti cahaya kuning. Wajah besar itu berputar dan melengkung sebelum hancur menjadi semburan ki hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tersapu oleh cahaya kuning. Tidak hanya itu, seluruh lautan kabut hitam di bawah juga mulai bergolak dengan keras begitu cahaya kuning muncul. Saat cahaya kuning melewatinya, kabut hitam itu terurai menjadi untaian benang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang kemudian menghilang dalam sekejap. Di masa lalu, Weeping Soul Beast telah mampu melawan kekuatan Yin, tetapi akan sangat sulit untuk menyerap Yin Qi dalam jumlah besar sekaligus. Namun, mengikuti banyak evolusinya, cahaya yang melahap jiwanya menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan demikian, sebagian besar kabut hitam tersapu hampir dalam sekejap. Dengan demikian, makhluk berwajah pucat dan cebol yang bersembunyi di dalam kabut sama-sama terungkap. Makhluk berwajah pucat itu memegang bendera di tangannya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan segera setelah kedua makhluk itu terlihat, burung raksasa itu menyerang mereka dengan cakarnya yang besar. Cahaya biru kehijauan melintas dari sayap burung itu, dan mengepakkannya ke bawah secara serempak. Diikuti oleh kekuatan pegunungan yang tak terlihat jatuh ke bahu mereka. Makhluk berwajah pucat memiliki basis kultivasi yang unggul di antara keduanya, sehingga memungkinkan dia untuk tetap berdiri, meskipun hanya sedikit, bahkan dalam menghadapi tekanan yang begitu menakutkan. Sebaliknya, rekannya yang lebih lemah mengeluarkan erangan teredam sebelum dipaksa berlutut. Penghalang cahaya biru di sekelilingnya menjadi sangat bengkok, dan sebagian besar di atas kepalanya telah runtuh. Pada saat yang sama, penghalang itu bergetar hebat, tampak bisa runtuh kapan saja. Cebol itu sangat menyadari kehebatan pertahanan yang sangat besar yang dimiliki hartanya, jadi dia sangat khawatir dengan perkembangan ini. Terlepas dari seberapa banyak tubuh mereka dilemahkan oleh tekanan yang sangat besar ini, mereka pasti tidak akan berdiri diam dan membiarkan diri mereka terbunuh. Dengan demikian, makhluk berwajah pucat itu dengan paksa menjentikkan pergelangan tangannya, dan bendera hitam itu berubah menjadi wim berkabut hitam yang naik ke udara. Pada saat yang sama, cahaya hitam berputar di sekitar penyangganya, dan sebuah proyeksi terbang keluar dari setiap penyangga.
Han Li memfokuskan pandangannya untuk menemukan bahwa ini adalah sepasang hantu jahat, satu merah dan satu hijau. Keduanya memiliki fitur wajah yang menyeramkan dengan tanduk kembar di kepala, mengenakan pakaian kulit binatang. Kedua hantu itu mengangkat tangan mereka bersamaan, dan petak hitam segera muncul, dekat di belakang Wim yang berkabut. Sementara itu, si cebol meletakkan tangan ke atas kepalanya sendiri, dan pedang giok putih kecil terbang keluar dari dalam, lalu berubah menjadi seberkas cahaya menusuk yang meluncur ke arah cakar raksasa yang jatuh dari atas. Dalam situasi yang mengerikan ini, keduanya tampaknya akhirnya berjuang untuk hidup mereka. Ledakan keras meletus di atas, dan bahtera perang perak tiba-tiba melepaskan pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya lagi, yang semuanya meluncur langsung ke arah burung besar itu. Namun, burung itu terus menukik ke bawah, tetapi cahaya kristal memancar dari tubuhnya membentuk perisai kristal yang terbang keluar dari tubuhnya. Perisai itu awalnya hanya berukuran sekitar 10 kaki, tetapi pada saat dilepaskan, itu membengkak menjadi perisai raksasa berukuran lebih dari 200 kaki. Semua pilar cahaya yang mengenai perisai raksasa itu dibengkokkan dan dibiaskan ke arah lain, sehingga tidak ada serangan bahtera perang yang bisa mendarat di Han Li. Pedang giok putih kemudian menabrak cakar burung raksasa di tengah dentuman tumpul, hanya untuk dipukul mundur dengan mudah. Cakar kemudian menutup di sekitar pedang seperti kilat, menangkapnya dalam genggaman yang tak terhindarkan yang membuatnya tidak bisa bergerak tidak peduli seberapa keras ia berjuang. Cakar kemudian menjepit dengan kekuatan yang lebih besar, dan pedang terbang itu hancur menjadi beberapa bagian di tengah retakan yang tajam. Cebol di bawah segera melepaskan lolongan kesedihan sebelum memuntahkan beberapa suap darah secara berurutan. Sementara itu, cakar raksasa terus turun dan mencengkeram penghalang cahaya biru, membuat si cebol melihat dengan ketakutan di matanya. Namun, penghalang cahaya biru benar-benar cukup kuat, bahkan setelah cakar besar menutup di sekitarnya, ia berhasil tetap utuh, meskipun ia berderit dan mengerang dengan cara yang mengkhawatirkan. Di sisi lain, Wim kabut menyerap bentangan luas cahaya hitam ke dalam tubuhnya, dan tiba-tiba sepertinya telah mencapai substansi yang sebenarnya. Tubuhnya yang sebelumnya berkabut dan tidak kokoh telah menumbuhkan lapisan sisik hitam mengkilap, dan mengeluarkan raungan yang mengancam saat ia dengan keras melecutkan ekornya ke cakar burung besar lainnya. Terlepas dari kekuatan burung yang sangat besar, cakarnya benar-benar dicegah oleh Wim hitam. Sedikit terkejut melintas di mata Han Li saat melihat ini, tetapi dia kemudian membuka paruhnya yang besar, dan bola api perak tiba-tiba menyembur dari dalam. Pada saat yang sama, paruh besar itu mematuk dengan kekuatan yang ganas. Setelah itu, Wim hitam terkena bola api perak dan mulai terbakar tak terkendali. Tubuh Wim hitam kemudian menyusut dengan cepat. Pada saat ini, paruh burung raksasa menghantam penghalang cahaya biru dengan kekuatan yang menghancurkan. Penghalang itu sudah berada di ambang kehancuran, dan itu dihancurkan oleh paruhnya dengan mudah. Cebol di dalam penghalang yang hancur tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, dan tubuh serta jiwanya dihancurkan menjadi awan kabut darah oleh cakar raksasa yang langsung menutup di sekelilingnya. Sementara itu, makhluk berwajah pucat itu juga dalam kesulitan. Setelah Wim hitam menyusut menjadi sekitar sepertiga dari ukuran aslinya, ia tidak lagi mampu menahan cakar burung besar itu lagi, dan segera dihancurkan. Setelah itu, api perak menyelimuti cakar besar sebelum menyapu ke arah makhluk berwajah pucat. Ekspresi makhluk berwajah pucat itu telah berubah drastis setelah menyaksikan kematian teman terakhirnya, dan ekspresi ngeri akhirnya muncul di wajahnya, setelah menyaksikan hartanya sendiri gagal menahan serangan lawannya. Dalam keputusasaannya, dia mengertakkan gigi dan melepaskan tangisan panjang yang melengking. Ledakan-ledakan terdengar, setelah itu lapisan cahaya merah muncul di sekujur tubuhnya, kemudian membengkak membentuk bola cahaya yang ukurannya sebanding dengan roda gerobak.
Bahkan cakar raksasa yang diselimuti api perak ditolak oleh bola cahaya ini. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, bayangan merah samar melesat keluar dari dalam cahaya merah, menutupi jarak beberapa ratus kaki dalam sekejap, lalu melesat hingga lebih dari 1000 kaki, mengambilnya tidak terlalu jauh dari bahtera perang yang tersisa. Dengan kemampuan mata roh Han Li, bayangan merah tidak luput dari perhatiannya. Karena itu, dia segera berputar untuk mengejar. Namun, tepat pada saat ini, pilar cahaya keemasan tiba-tiba meluncur tanpa suara, hampir langsung menyerang bayangan merah yang baru saja muncul kembali di atas bahtera perang. Beberapa busur petir keemasan menghantam bayangan merah tua di tengah guntur yang keras, dan bayangan itu mengeluarkan teriakan mengerikan sebelum direduksi menjadi kehampaan. Petir kutukan iblis. Han Li cukup terkejut melihat petir emas yang familiar ini.